Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan tentunya kali ini kita akan membahas mengenai tema-tema kesehatan ya. Spesialnya hari ini kita akan membahas mengenai skincare yang tepat untuk penuaan dini dengan Dr. Desidera, dokter spesialis kulit. Halo Dr. Desidera. Dokter, kita akan bahas soal penuaan dini ya dokter. Iya, boleh. Nah, dokter kan sekarang sudah banyak beredar krim-krim anti-aging gitu ya dokter ya, anti penuaan dini dan lain-lain. Apakah hanya dengan krim ini bisa mengurangi tanda-tanda penuaan dini atau gimana dok? Apakah memang dianjurkan? Seperti apa dokter? Memang sudah banyak sekali yang beredar ya. Untuk penuaan dini, untuk mencegah proses penuaan itu sebenarnya kalau dari kita dokter spesialis kulit, itu terapi utamanya memang penggunaan krim ya. Sebaiknya mau nantinya dilakukan tindakan pun, itu tetap krim dulu yang utama. Karena dari krim itu nanti kita bisa memperbaiki sawar kulit, jadi kulit yang tadinya misalnya kering bisa jadi lembab lagi, lalu jadi persiapan kulitnya dulu, itu memang penting. Jadi sunscreen skincare yang untuk anti aging itu memang betul bisa, asalkan digunakannya secara rutin, lalu sedini mungkin. Kalau misalnya sedini mungkin itu misalnya dari umur 20-an akhir gitu ya, 25 ke atas sudah kita gunakan, itu rutin setiap hari itu sudah cukup untuk menangkal penuaan dini, seperti itu. Tapi kalau misalnya baru usia 40 atau 50 yang sudah terjadi proses penuaan, biasanya tidak cukup hanya dengan skincare saja, harus dibarengi dengan tindakan juga untuk mengembalikan untuk memperbaiki efek penuaannya tersebut. Oke. Berarti dari umur 20 udah mulai boleh pakai skincare anti aging ya, Dok? Iya, 20-an akhir lah untuk yang fokus ke anti aging-nya gitu. 20-an akhir masuk ke 30 itu sudah sebaiknya harus pakai yang sudah untuk ke arah anti aging-nya. Oke. Kalau untuk krim mata nih dokter, kebanyakan katanya pakai krim mata kok nggak berubah-berubah ya, matanya nggak hilang lah yang hitam-hitamnya atau sejenis lainnya dokter, kan keluhan-keluhan terhadap mata. Sebetulnya krim mata ini gimana sih dokter, fungsinya buat apa? Apakah memang berfungsi menghilangkan kantong mata atau yang lain itu dok? Gimana dok? Kalau misalnya mata panda itu memang salah satu yang paling sulit dihilangkan ya, karena kalau mata panda sendiri itu faktor penyebabnya banyak sekali. Jadi bisa pengaruh dari genetik, lalu ada proses alergi. Kalau orang-orang yang kulitnya alergian gitu, asma itu biasanya matanya lebih hitam gitu. Terus jika ada gangguan pada organ liver itu biasanya itu juga bisa menyebabkan lingkaran mata hitam. Nah, jadi lebih kompleks sehingga untuk memperbaikinya pun itu sangat kompleks ya. Tapi kalau misalnya untuk kerutan-kerutan halus gitu yang di sekitar mata dengan krim mata pun itu sebenarnya efeknya cukup baik ya kalau untuk digunakan secara rutin sehari-hari. Tapi kalau misalnya kantung mata misalnya yang sudah terlalu dalam seperti itu, memang biasanya kalau hanya dengan krim mata saja itu kurang hasilnya. Biasanya harus tindakan. Bisa menggunakan filler misalnya yang untuk misalnya yang masih ringan di bawah mata ini ada uh, ada garis mata, garis air mata ya biasanya kita sebutnya tear through, itu bisa digunakan filler. Tapi kalau yang sudah lebih ekstrim itu bisa juga dilakukan operasi untuk operasi ya, sudah harus operasi untuk menghilangkan kantung matanya tersebut. Jadi tergantung masalahnya ada di mana gitu. Jadi krim mata pun sebenarnya berpengaruh kok gitu, bisa berpengaruh gitu. Nah, kita bicara soal treatment ya tadi dok, treatment kan ada filler dan lain-lain kalau untuk mata. Nah, kalau untuk penuaan dini dok,
Selain skincare kan berarti harus ada treatment juga ya dokter ya. Itu treatment apa aja dok yang bisa dilakukan? Ya, jadi untuk menentukan treatment apa yang mau dilakukan, biasanya nanti pada saat datang ke dokter spesialis kulit itu kita periksa dulu tipe kulitnya tadi. Kita biasanya mengenal 6 jenis tipe kulit berdasarkan Fitzpatrick, yaitu kurang lebih berdasarkan warna kulitnya, apakah warna kulitnya terang atau gelap. Lalu kita juga menilai apakah kulitnya termasuk kulit yang kering atau berminyak. Lalu kita juga nilai tingkat penuaannya itu tadi ya, ada yang namanya Glow Aging Scale. Jadi itu terdiri dari 1 sampai 4. Yang satu mulai dari yang belum ada tanda-tanda penuaan, terus mulai ada kerut halus, terus mulai ada kerut dalam, dan yang keempat itu benar-benar sudah seluruh wajah kerutan. Nah, setelah kita periksa tadi, itu juga kita sesuaikan dengan keinginan dan harapan pasien. Apakah pasiennya berani untuk melakukan tindakan yang invasif misalnya, karena kalau tindakan yang invasif atau yang sampai dalam atau berdarah-darah atau dilakukan pembedahan gitu kan, itu resikonya lebih tinggi tapi hasilnya juga lebih bagus gitu misalnya. Atau misalnya nggak berani, takut sakit, maunya tindakan yang sederhana-sederhana saja, yang tapi jika dilakukan rutin dan berulang itu juga bagus, itu juga bisa kita lakukan, dan juga tentunya disesuaikan dengan budget dari pasien. Apakah budgetnya ada budget lebih untuk tindakan yang mahal, yang relatif mahal, atau cukup dengan skincare saja. Nah, nanti setelah kita tentukan itu semua, sebenarnya pilihannya untuk tindakan tuh sangat banyak ya. Bisa dimulai dari peeling, yang pengelupasan kulit. Nah, pengelupasan kulit ini kan ada juga terbagi jadi yang pengelupasan ringan sampai yang dalam tadi, yang dalam yang sampai seluruh kulitnya mengelupas, tapi nanti setelah sembuh itu ganti kulit, seperti kasarnya ganti kulit, kulitnya jadi bagus gitu nih. Atau selain peeling bisa juga tindakan laser. Laser ada yang laser rejuvenation yang tanpa downtime ya, tanpa ada apa, jadi pasiennya bisa langsung aktivitas sesudahnya, atau laser yang ablatif, yang fraksional ablatif yang sampai ada bekas gosong dulu di mukanya gitu, itu juga ada. Terus tindakan lain seperti filler, botox, terus ada tindakan seperti HIFU yang tindakan radiofrekuensi dengan menggunakan ultrasound, macam-macam tindakannya sebenarnya untuk melawan anti-aging, melawan proses penuaan ini. Jadi tinggal dipilih tadi berdasarkan hasil diskusi dokter dengan pasiennya. Oke. Kalau untuk pemilihannya sendiri dokter, apakah misalnya cocok adalah botox, HIFU gitu ya dokter ya, itu berdasarkan apa saja dok? Berdasarkan derajat ininya tadi, derajat aging-nya tadi ya, yang Glow Skin Aging tadi itu juga sangat berpengaruh. Jadi misalnya yang derajat 2 itu sudah mulai ada kerutan di wajah pada saat berekspresi. Nah, itu sangat baik sekali misalnya kita lakukan botox. Biasanya saat berekspresi menaikkan alis itu sudah ada kerutan di dahi, atau pada saat tertawa sudah ada kerutan di sudut mata. Nah, itu hanya dengan botox saja hasilnya sudah sangat magic sekali, kulit tampak jauh lebih muda gitu ya. Nah, atau kalau misalnya yang sudah masuk ke fase glow yang ketiga gitu, sudah ada penurunan wajahnya, sudah sagging gitu, bisa kita lakukan filler misalnya di nasolabial sini, di samping pipi kita isi, itu juga bisa mengembalikan jadi kulitnya tampak lebih muda lagi gitu. Biasanya berdasarkan itu kita assess dari ada skalanya gitu, ada skala yang terukur. Jadi tadi ya dokter ya, ada beberapa faktor pendukung. Tapi benarkah dokter katanya botox itu treatment terbaik dok untuk penuaan dini? Terbaik sih relatif ya, tapi kalau ingin hasil yang instan dan langsung ada gitu, botox memang salah satu yang hasilnya instan. Jadi dalam waktu 2
1-2 hari ya, paling baik dilihat dalam seminggu sesudahnya itu kerutan halus, kerutan di wajah itu langsung hilang gitu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan pasien-pasien sangat puas dengan hasilnya, termasuk filler juga. Karena kalau misalnya seperti laser atau peeling itu dia harus rutin ya, dan ada downtime-nya. Downtime itu jadi fase di mana kulitnya harus jelek dulu sampai baru kemudian bagus lagi, didapatkan hasil bagusnya gitu. Makanya biasanya orang-orang, pasien-pasien lebih suka tindakan botox dan filler ini. Kemudian dokter, kalau treatment ini sebenarnya dilakukan di waktu dini gitu ya dokter, misalnya di umur 30-an, atau harus misalnya dilakukannya pas udah ada tanda-tandanya gitu dokter, atau boleh melakukan pencegahan sejak dini gitu dok? Untuk dilakukannya sebenarnya seawal mungkin ada tanda-tanda penuaan itu sudah sebaiknya dilakukan. Biasanya di awal 30 itu yang tadi saya bilang ya, mulai kelihatan kerut halus di wajah itu, nah sebenarnya tidak apa-apa, itu sudah merupakan kandidat yang paling baik ya, karena hasilnya instan gitu. Dan dengan botox itu kan kita mencegah timbulnya kerutan. Nah nanti kerutannya kurang lebih efeknya sekitar bisa 1 sampai 1,5 tahun gitu, kerutan tidak muncul itu, jadi kita sudah bisa mencegah tanda-tanda penuaan dini itu. Jadi memang sebaiknya dilakukan seawal mungkin timbul gejala penuaan dini tadi. Seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara soal skincare lagi dokter, skincare itu kalau untuk anti-aging sebenarnya mengandung apa sih dok yang membedakan dia dengan skincare lainnya yang biasa ini dok, yang selain anti-aging? Iya, jadi kalau skincare yang ampuh untuk anti-aging ya, kandungannya itu paling baik itu cari yang mengandung retinol biasanya. Retinol itu turunan vitamin A, itu dia bisa mengembalikan proses pembelahan kulit menjadi normal, lalu meratakan warna kulit dan juga mengurangi kerut-kerut halus. Itu sangat bagus retinol itu. Lalu selain retinol biasanya yang mengandung antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E, juga vitamin B, niacinamide itu ya. Jadi niacinamide, vitamin C, vitamin E itu sangat baik. Lalu ada juga sekarang yang seperti AHA, BHA itu pun dia juga bisa membantu melawan penuaan dini ya, tapi tidak seampuh si retinol ini. Jadi biasanya mungkin bisa kita kombinasikan kandungannya. Sudah banyak skincare yang sekarang dijual bebas di pasaran itu, jadi kita harus pintar-pintar memilih, dan sebenarnya tidak apa-apa untuk mengkombinasikan kandungan-kandungan tersebut sesuai kebutuhan wajah kita. Tapi jangan lupa, kalau saran saya sih yang utama pokoknya kalau sudah masuk umur 30 itu cari yang kandungannya retinol itu. Tapi banyak juga sekarang ya dok, kan karena sudah ada beberapa brand lokal juga yang mengeluarkan produk retinol dan akhirnya banyak yang gunakan sekarang ya dok. Katanya ada beberapa kendala dokter, kayak misalnya ada yang menyebabkan jerawat, atau retinol itu katanya nggak boleh dipakai siang hari katanya ya dokter. Oh iya, memang betul. Kalau untuk menyebabkan jerawat sih sebenarnya agak aneh ya, karena retinol ini sendiri salah satu yang kita pakai untuk terapi jerawat, walaupun biasanya kalau ke dokter kita kasih yang grade-nya lebih kuat gitu. Biasanya jarang, mungkin kalau terjadi jerawat, apakah iritasi dengan bahan pembawanya, ya mungkin campurannya gitu. Tapi kalau misalnya retinol ini menyebabkan iritasi, itu kadang-kadang iya gitu. Makanya, dan dia sangat sensitif terhadap matahari. Makanya memang untuk penggunaan retinol ini sangat dianjurkan untuk didampingi dengan penggunaan sunscreen pada pagi harinya gitu. Jadi jangan memakai retinol tanpa menggunakan sunscreen pagi harinya, karena memang bisa meningkatkan risiko kemerahan pada wajah dan lain-lain. Jadi betul. Tapi sebenarnya efek retinol ini sangat baik sekali. Berarti boleh digunakan waktu siang hari juga, tapi tadi pakai sunscreen dulu ya dok? Iya. Biasanya digunakannya sih sediaannya
malam ya, sebagian besar produk pasti menganjurkannya penggunaannya untuk malam hari memang retinol ini, jarang digunakan pada siang hari. Kalau untuk yang siang hari mungkin kita bisa gunakan yang tadi vitamin C, vitamin E tadi yang lebih aman untuk yang tidak fotosensitif, yang tidak terpengaruh oleh sinar matahari tadi. Seperti itu. Oke. Sekali lagi nih dok, saya tanya soal sunscreen. Ya dokter, kan ada yang 50 SPF, ya dokter 30 segala macam. Benar nggak sih dok? Semakin besar angkanya itu akan semakin berpengaruh dok? Untuk kemampuan memblok sinar mataharinya sebenarnya semakin besar SPF itu tidak terlalu jauh bedanya ya. Misalnya yang SPF 15 itu bisa memblok 93%, yang SPF 30 itu 97%, yang SPF 50 itu 98%. Jadi sebenarnya hanya beda 1% gitu kemampuan membloknya. Dan tidak ada sunscreen yang benar-benar bisa memblok 100% gitu. Walaupun dia tulisnya SPF 100 itu sih enggak ya, sebenarnya pasti masih ada sinar matahari yang tidak terblok. Apalagi karena misalnya kita pakainya tidak sesuai anjuran tadi kan, anjurannya harusnya 2 ruas tangan ini gitu. Dengan kita kurang banyak memakainya pun sudah mengurangi efeknya gitu. Tapi memang secara umum ya lebih tinggi kan, walaupun cuma 1%, memang sunscreen yang SPF-nya lebih tinggi itu lebih melindungi. Tapi karena lebih tinggi itu jangan juga jadi terlena, jadi tidak mengulang sunscreen dan jadi merasa pede dan wah saya bisa berada di bawah matahari lama-lama nih gitu. Jadi nggak juga ya, kalau mungkin kan kalau sunscreen-nya tinggi jadi lebih merasa aman gitu. Nah itu juga jangan. Jadi walaupun pakai sunscreen yang SPF-nya tinggi itu tetap juga harus mencari perlindungan dari sinar matahari. Oke. Mungkin kendalanya ya dok untuk cewek-cewek tuh karena udah pakai make up kali ya dok. Jadi kalau mau dipakai ulang lagi jadi bermasalah mungkin ya dok. Make up-nya takut rusak dan lain-lain. Padahal harus ditacap terus ya dok. Artinya terus sunscreen sih. Tapi mungkin bisa pilih sunscreen yang spray ya. Kalau misalnya untuk yang full make up gitu ya. Sekarang sunscreen-nya sudah ada yang spray. Jadi bisa kita semprotkan, kita spray di atas make up-nya gitu. Itu mungkin, dan kita biarkan kering, mungkin tidak mengganggu make up-nya. Jadi bisa tetap reapply tanpa harus menghapus make up dulu sebelumnya. Iya, betul-betul. Sekarang kan sudah macam-macam ya dok ya. Ada yang krim, ada yang berbagai macam. Krim, lotion, ada yang spray tadi, gel juga bisa. Kalau yang biasanya kan orang-orang juga nggak suka pakai sunscreen karena katanya lengket. Tekstur ya dokter ya katanya. Teksturnya lengket atau meninggalkan white cast gitu ya di wajah gitu. Mungkin carilah ganti-ganti nggak apa-apa, cari yang cocok gitu. Pokoknya SPF-nya kalau bisa minimal 30 dan harus rajin dipakai karena walaupun SPF-nya tinggi, kalau bikin kita males memakainya juga jadi percuma. Oke, jadi memang ternyata sunscreen ini penting ya dokter ya, kan banyak orang juga ada yang masih males untuk gunakan, mungkin karena belum merasakan tanda-tanda penuaan dini juga tadi ya dok? Iya, betul. Oke, nah dokter, tips nih dokter apa untuk orang memilih produk anti-aging ya dokter ya, cocok dan tidak cocoknya, tipsnya gimana sih dok supaya kayaknya ini cocok di saya atau gimana dok? Iya, kalau tips dari saya, kalau misalnya ingin mencoba produk yang baru, satu-satu dulu. Jadi kan mungkin ada yang bersemangat, wah saya mau mulai pakai skincare sekarang gitu. Jadi belinya banyak sekaligus, dicoba sekaligus. Nah kalau misalnya ada yang nggak cocok atau bikin wajahnya merah beruntusan, itu jadi bikin kita tidak tahu yang mana produk yang menyebabkannya gitu. Jadi saran saya satu-satu dulu dicobanya dan dikasih waktu minimal 2 minggu dulu kita pakai. Atau kalau kulitnya sangat sensitif itu sebenarnya bisa kita cobakan dulu di belakang telinga kita ya. Kita cobakan kurang lebih seminggu apakah ada merah atau gatel
di belakang telinga kita atau tidak gitu. Misalnya tidak, itu baru kita cobakan ke wajah gitu. Dan kita lihat juga efeknya selama kurang lebih 2 minggu. Baru kalau tidak ada efek, kita merasa cocok, nyaman memakainya gitu. Kalau mau ditambahkan formulasi yang lain, nah baru dicoba lagi. Bisa seperti tadi, cobakan dulu di belakang telinga, baru digabung dengan skincare yang sudah kita pakai sebelumnya. Jadi misalnya setelah dipakai nih, oh ternyata sekarang kok jadi beruntusan gitu kan, berarti mungkin nggak cocok dengan yang baru. Jadi kita bisa gampang memilih, mengeliminasi yang berarti yang ini saya nggak akan pakai lagi gitu. Terus saran saya sih yang tadi, kalau misalnya untuk penuaan, pokoknya cari yang kandungannya retinol, terus sama kombinasikan dengan bahan yang lain, mungkin yang baru dengan yang AHA/BHA, niacinamide, atau antioksidan tadi, vitamin C, vitamin E tadi. Lalu selain skincare itu juga jangan lupakan faktor yang lain ya, seperti gaya hidup tadi, harus tetap rajin olahraga, manajemen stres, dan tidur yang cukup. Jadi setelah semuanya dilakukan sih, bisa rutin gitu, mudah-mudahan kulit kita nanti akan menuanya sesuai dengan waktunya, jadi tidak terlalu cepat. Seperti itu. Terakhir Dokter Desidera, apa yang ingin disampaikan untuk mencegah, bagaimana mencegahnya dokter untuk kulit ini maupun pria dan wanita ya dokter ya, karena tadi tidak hanya wanita yang bisa mengalami tanda-tanda penuaan dini. Bagaimana dokter mencegahnya dok? Ya, jadi untuk skincare tadi, pertama untuk yang laki-laki dulu. Biasanya laki-laki kan lebih malas untuk menggunakan skincare, jadi mungkin, tapi tetap tidak boleh melewatkan untuk mencegah aging ya, dengan cara bisa menggunakan pakaian yang lengan panjang atau menggunakan topi kalau di luar ruangan. Itu tetap sangat penting untuk dilakukan. Tapi sepertinya di masa sekarang ini mulai banyak juga laki-laki yang care ya dengan penampilan wajahnya gitu. Jadi tidak ada salahnya. Boleh banget juga untuk menggunakan skincare untuk datang ke dokter spesialis kulit untuk dilakukan treatment. Dan untuk yang wanita, itu saran dari saya, lakukan sedini mungkin. Jadi jangan tunggu ada masalah dulu. Dari awal setidaknya gunakan sunscreen dari usia muda pun, sunscreen. Nanti pada saat memasuki usia 30 sudah mulai masuki aging-nya mulai terlihat, itu gunakan skincare yang ke arah anti-aging tadi, digunakan secara rutin dan teratur. Tapi juga tidak ada kata terlambat ya, pokoknya kalau misalnya baru mau sekarang nih, sekarang usianya sudah 40 atau 50, baru mau sekarang melakukan perawatan untuk anti-aging, itu juga bisa. Jadi tidak ada kata terlambat, karena efek paling buruk dari aging ekstrinsik itu kan nanti sampai bisa timbulnya kanker kulit dan lain-lain, itu harus kita cegah juga, jangan sampai terlambat gitu. Lakukan dari sekarang, tidak ada kata terlambat, datang ke dokter spesialis kulit jika ingin mendapatkan panduan atau melakukan treatment untuk mencegah aging yang lebih invasif lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Desidera tadi atas penjelasannya, banyak sekali soal skincare anti-aging ya dokter. Terima kasih banyak Dokter Desidera. Sama-sama. Baik, semoga sehat selalu dokter. Ya, semoga sehat selalu juga Mbak Cynthia. Baik, nah itu dia ya sahabat Eljon, jadi kita sudah mendengar tadi dari Dokter Desidera beberapa hal, yaitu pentingnya menggunakan sunscreen, kemudian juga skincare anti-aging ya, bisa kita gunakan sejak dini untuk mencegah, kemudian juga hindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang berkaitan bisa mendorong faktor-faktor pendorong penuaan dini ya, tadi dari makanan, kemudian juga harus rajin olahraga, dan lain-lain sudah dijelaskan oleh Dokter Desidera. Semoga bisa kita langsung praktekkan sekarang, karena tidak ada kata terlambat. Tadi dokter juga katakan bisa kita cegah sejak dari dini, baik menggunakan skincare atau juga treatment jika dibutuhkan, dan juga bisa konsultasi dengan dokter spesialis kulit untuk memberikan treatment yang tepat, kandungan skincare yang tepat ya, karena tadi jenis kulit kita berbeda-beda, bisa langsung konsultasi dengan dokter spesialis kulit, bisa juga langsung ke Dokter Desidera, berikut Instagramnya, langsung konsultasi mengenai penuaan dini dan juga masalah kulit lainnya.
Semoga bisa berguna dan juga bermanfaat untuk kita, untuk sahabat Eljo di rumah. Saya Sintia Karani dan juga Dr. Desidera, dokter spesialis kulit dan kelamin. Pamit undur diri, sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.